monster yang cukup beresiko yang mengakibatkan seseorang terjadi atau terpapar asma dan alergi. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bahaya debu yang bisa memicu reaksi alergi. Nah, nanti akan kita berikan kepada pemirsa beberapa benda yang beresiko memicu alergi karena debu tadi. Di dunia medis, nama dari kondisi yang saya sebutkan tadi adalah rinitis allergica. Alergi debu atau dalam bahasa medis disebut dengan nama rinitis alergik adalah suatu kondisi berupa inflamasi pada saluran pernafasan, terutama area hidung, sehingga menimbulkan gejala berupa bersin dan hidung yang mengeluarkan lendir. Gejala tersebut terjadi pada saat penderita terhirup zat alergen atau pemicu yang ada pada debu, serbuk sari, lumut, atau dari bisa serangga. Nah, Rianti pengen tahu bagaimana reaksi alergi ini terjadi di dalam tubuh kita. Penonton ingin tahu? Tahu. Nah, saya ingin tunjukkan di animasi berikut ini, Rianti, ya, animasinya seperti apa. Debu itu kan partikel kecil. Dia akan bertebaran di ruangan, akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Di saat masuk ke dalam saluran pernafasan itu terjadi reaksi alergi. Tandanya yang pertama adalah ini penyempitan dari saluran pernafasan. Kedua, detak jantung meningkat. Yang ketiga, biasanya itu ada reaksi yang terlihat dari luar, yaitu mata. Mata seperti jadi apa? Merah, ya? Seperti ini, merah. Bagian mata putih itu jadi merah. Kemudian biasanya disertai dengan keluarnya lendir dari hidung. Bahkan bisa sampai bersin, batuk, sesak napas yang berkepanjangan. Jadi yang harus diwaspadai adalah benda-benda yang menyimpan debu yang bisa memicu reaksi alergi tadi. Ya memang sulit ya, terutama yang berkaitan dengan debu. Lingkungan kita ya pasti ada debu. Ada di mana-mana. Tapi bagaimanapun semaksimal mungkin hindari pemicunya atau kontak langsung dengan debu. Debu dari mana? Nah, saya ingin tunjukkan kepada Anda beberapa benda yang beresiko cukup banyak yang dekat dengan kita yang menyimpan debu. Yang pertama adalah ini. Bunga. Biasanya di kamar ya naruh bunga plastik Nah, perhatikan ya, tergantung juga bunganya. Kadang-kadang debu kan nyimpan-nyimpan di sini. Kadang di vasnya. Ini juga beresiko. Dari daun-daunnya seperti itu ya. Tapi kalau bunga asli nggak apa-apa dong, Dok? Justru malah bunga asli lebih lagi. Kadang-kadang kan ada serbuk sari, walaupun pohon yang lebih besar itu lebih beresiko. Iya, polennya, serbuk sarinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah ini. Stuffed animal ya, boneka-boneka. Tapi lucu, Dok, gimana, Dok? Lucu memang, tapi makanya di saat Anda sebagai seorang ibu atau orang tua melihat anak bersin-bersin terus, yang harus dicurigai pertama adalah boneka mainannya. Kemungkinan debu dari boneka ini lebih banyak yang terhirup ke saluran pernafasan si anak. Sering dicuci ya? Iya. Kemudian yang ketiga adalah karpet. Kalau keluarga misalnya Rianti atau Anda yang di rumah ya punya riwayat alergi, sebisa mungkin jangan gunain karpet di kamar tidur atau di ruangan. Karena apa? Karpet ini adalah suatu sumber tempat berkumpulnya debu. Bahkan kutu di sana. Debu tadi, tungau itu tadi. Banyak ya? Dust mite tadi. Beberapa benda-benda ini bagaimana cara membersihkannya? Tentunya pertama kalau Anda ingin membersihkan debu, satu, jangan langsung menggunakan, biasa kan pakai tisu kering, pakai kain kering. Basahkan dulu tisunya, basahkan dulu kainnya. Biar menempel ya? Biar nempel langsung debunya. Kondisi seperti ini terkesannya sepele. Tapi kalau apalagi kalau kita punya riwayat alergi, lagi bersin bukannya malah bersih kemana-mana. Gitu. Kemudian yang kedua ya, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terpapar debu lebih banyak? Selain dengan lapnya, biasanya ini nih, vacuum cleaner. Ya, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Memang vacuum cleaner adalah suatu alat yang digunakan untuk membersihkan debu. Tapi ada beberapa hal yang harus dilihat pada vacuum cleaner. Yang pertama adalah filternya. Ya, Rianti, kita lihat. Filter di dalam vacuum cleanernya ya. Nah itu, banyak banget debunya. Ya, saya letakkan di atas. Nih, filter seperti ini udah banyak debu saat membukanya. Jadi Anda diharuskan memakai masker. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini yang lebih
lebih yang harus diperhatikan adalah selain filternya, saat alat ini digunakan, tidak semua alat dari vacuum cleaner menyedot debu. Justru malah sebaliknya, menerbangkan debu. Oh no. Ini seolah-olah ya. Oke? Wow. Terkadang ingin menyerot debu, tapi justru malah menyebarkan debu bertaburan. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati saat menggunakan vacuum cleaner dan memilih sambungan di ujungnya. Ya. Nozzle. Nah, untuk mencegah dari debu tadi, biasa kalau udah reaksi alergi terjadi, ada suatu obat yang digunakan untuk reaksi alergi, yaitu antihistamin. Obat antihistamin. Kemudian di Dr. Oz Indonesia episode sebelumnya, kita sudah pernah mendemokan cara mencuci hidung dengan larutan air garam. Larutan air hangat, ini larutan air hangat, ditambah dengan garam. Ya, sekitar setengah sendok teh. Seperti ini. Lalu kita masukkan. Lalu kita aduk ya. Aduk sampai rata. Ya. Lalu kita bisa gunakan ini. Kita masukkan airnya. Saya memang perawat waktu itu lama kok. Iya, Lena sebelah sini. Kepala dimiringkan sedikit. Usahakan Anda menahan nafas dan mulut dalam kondisi terbuka ya. Akan mengalir lewat hidung yang sebelahnya ya. Itu tadi beberapa cara ya yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya reaksi alergi akibat debu. Dan yang sangat penting adalah kita tidak mau buah hati kita terkena alergi. Dikarenakan debu-debu dari benda-benda kesayangannya. Nah, setelah ini ada informasi mengenai suatu zat yang bisa mencegah Anda terjangkit atau terserang asma. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Akan dicegah. Bagaimana cara antioksidan mencegah dan mengatasi reaksi alergi dan asma? Istilahnya tidak ada kesulitan. Sesaat lagi di Dr. Oz Indonesia. Dan mengeluarkan udara.